Coba bayangin, kamu bangun pagi, terus pintu kamar kamu kebuka otomatis, kopi kamu udah jadi, dan suhu ruangan pas banget kayak tahu kalau kamu tuh lagi malas gerak. Pertanyaannya, siapa ya yang ngatur semua itu? Kamu? Atau orang tua kamu? Atau rumah kamu yang udah punya otak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Melati dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selamat datang di dunia Internet of Things atau kita singkat saja IoT. Teman-teman, sekarang IoT tidak hanya terhubung, tapi juga bisa berpikir. Ya, karena sekarang ada yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Nah, bayangkan IoT plus AI sama dengan benda-benda di sekitar kamu bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Gila gak tuh? IoT itu kayak ngasih wifi dan sensor ke benda-benda di sekitar kita. Jadi, benda-benda di sekitar kita bisa berkomunikasi dengan kita atau bisa juga dengan sesama benda. Contoh gampangnya, kulkas pintar misalkan. Kulkas pintar bisa tahu kalau stok susu kamu habis dan langsung order sendiri ke minimarket. Nah, jika kita tambahkan AI ke dalamnya, kulkas pintar itu tidak hanya tahu stok susu kamu habis, tapi juga bisa menyarankan susu rendah lemak karena mungkin kemarin kamu bilang pengen diet. Jadi, AI bikin IoT jadi bukan cuma cerdas, tapi jadi cerdas plus bijak plus tahu kita luar dalam. Serem gak tuh? Di rumah, IoT dan AI udah banyak banget dipakai. Misalnya smart lamp yang udah nyala sendiri kalau misalkan kamu mau masuk ke ruangan. Terus kamera CCTV yang bisa bedain mana maling dan mana kucing tetangga. Terus ada juga asisten digital kayak Alexa ataupun Google yang udah ngerti banget kalau kamu suka lagu melo tiap Senin pagi. Mau contoh di luar rumah, lebih canggih lagi. Mobil bisa nyetir sendiri, pertanian bisa pakai sensor tanah dan cuaca. Bahkan sekarang sudah ada kota-kota yang memakai AI untuk mengatur lampu lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang parah. Simpelnya gini, IoT itu yang ngumpulin data. Banyak banget data. AI, dia yang baca data itu, dia yang nyari pola dan akhirnya ambil keputusan. Contohnya nih, sensor suhu ngasih tahu kalau suhu rumah lagi naik. AI pun mikir, biasanya jam segini orangnya pada di rumah, dia suka sejuk. AI pun langsung nyuruh AC buat nyala di misalkan 17 derajat Celcius. Semua itu bisa terjadi tanpa kamu harus ngomong. Jadi, bisa dibilang IoT itu tubuhnya, AI itu otaknya. Tapi nggak semua mulus ya. IoT itu kan ngumpulin data. Lalu bagaimana dengan privacy? AI juga bisa salah belajar loh. Bagaimana kalau misalkan AI belajar dari data yang toksik? Lalu bagaimana dengan keamanan? Gimana kalau misalkan itu bisa dibaca? Tapi justru disinilah tantangannya. Kalau kamu tertarik di bidang ini, kamu bisa jadi desainer smart home, ahli keamanan IoT, developer AI untuk pertanian, atau bahkan pembuat robot untuk penyelamat bencana. Sekarang bayangin kalau benda di sekitar kamu bisa mikir dan ambil keputusan. Menurut kamu, apakah bakal jadi hidup yang lebih enak atau lebih serem? Pernah gak sih kamu merasa kalau HP kamu itu kayak tahu banget isi hati kamu? Kalau misalkan search sesuatu itu kayak relate banget gitu sama hidup kamu. Kalau kamu punya barang IoT yang didukung AI, kamu mau benda apa nih yang jadi pintar duluan? Jadi, IoT dan AI itu udah kayak pasangan yang pas banget. Satu ngumpulin data, satu lagi mikir. Dan ini adalah kombinasi yang udah ada di mana-mana. Tinggal satu pertanyaan terakhir. Kamu mau jadi penonton atau jadi pemain di masa depan digital ini? Kalau kamu penasaran, kamu bisa coba explore project IoT sederhana di rumah kamu.
atau pelajari cara kerja AI melalui Python atau platform kayak TensorFlow. Semua bisa dimulai dari rasa ingin tahu. Baik, demikian video pembelajaran ini aku buat dan aku meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam pemahamanku dan juga ucapanku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Aku Melati, pamit undur diri. Dan jangan sampai benda-benda pintar itu lebih pintar dari kamu ya. Bye-bye, see you next time.